Shalom Bangga Kerajaan, para pemirsa dari Household of Faith. Ya, kami saat ini berdua sedang menikmati tempat yang asyik dan juga sajiannya yang sangat menarik. Kami hadir di Narasi Cafe and Eat di Jalan Beno Abdul Suter, Jakarta Barat. Nah, menarik sekali kata narasi di sini. Nama kafe ini Narasi. Dan tentunya kalau kita hubungkan dengan kebenaran firman Tuhan, berbicara soal narasi itu adalah cara bagaimana seharusnya kita membaca Alkitab. Jangan membaca Alkitab dengan pikiran dogmatis dulu. Kita baca Alkitab dengan konsep yang kita bawa sendiri, sehingga kita membacanya dengan usaha untuk mencocokkan kita apa kita sedikitnya atau persepsi kita. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan dengan cara naratif, narasi, maka itu membiarkan Alkitab akan menciptakan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Wah, menarik sekali. Dan kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi. Apa sih bedanya rekonsiliasi dengan aku? Sebelum kita bicara soal bedanya, tentu rekonsiliasi ini sambungan daripada apa yang kita pernah bahas di episode yang lalu tentang mengampuni, mengalahkan kepahitan dengan jalan mengampuni, karena di dalam kuasa kasih kita bisa melepaskan pengampunan. Ya, dan kasih bukanlah sesuatu, kasih juga bukanlah perasaan saya, tapi kasih adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, tiba kalau kita dalam keputusan untuk rekonsiliasi, itu sebetulnya adalah idenya Tuhan, inisiatifnya Tuhan, bagaimana Kristus Yesus sendiri, Putra Allah yang hidup itu, rela datang ke dalam dunia. Dia menjelma menjadi manusia, supaya apa? Manusia yang berdosa, kita yang kecenderungan yang punya nature dosa ini, nature dosa, dan kemudian ketika Yesus datang, dia datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Dia menebus dosa, dia membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi yang jelas dia juga membuat manusia berekonsiliasi dengan Tuhan, sehingga manusia boleh kembali ke purpose-nya, tujuannya, kenapa dia diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu. Jadi betapa pentingnya seseorang itu melangkah dari mengampuni, melangkah lebih jauh lagi kepada dengan melakukan rekonsiliasi. jadi harus ada inisiatif ya untuk ambil keputusan untuk rekonsiliasi, datang, beresan, menyelesaikan, bicara, kayak gitu ya. Dan kalau mengampuni kan seringkali kita lihat mengampuni itu pihak saja bisa. Iya. Tanpa kehadiran orang yang mungkin melukai kita, oke, kita bisa berdoa dan berpengakuan di hadapan Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Tetapi rekonsiliasi berbeda sekali. Rekonsiliasi membutuhkan satu kondisi di mana kita mesti ketemu dengan yang bersatu. Tadi kita belajar bahwa yang namanya rekonsiliasi ini adalah inisiatif Tuhan, memberikan teladan, inisiatifnya Tuhan sendiri. Waktu Yesus di muka bumi ini pun dia memberikan keteladanan untuk menyelesaikan, membereskan, yaitu kisahnya dengan muridnya yang bernama Petrus. Ini inisiatif Tuhan ya. Pada waktu perjamuan terakhir, Yesus bilang kepada murid-muridnya, terus kemudian khususnya kepada Petrus, Petrus, kamu nanti akan menyakar aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Terus berkata, bilangnya Pak Nuki, sekali-kali aku tidak bakal menyangka engkau. Dia berkata dengan jaga seperti itu. Kemudian jika dinaik jadi Yesus ditangkap. Wah, Petrus marah sekali waktu Yesus ditangkap. Pada waktu imam-imam itu mengirimkan para prajurit, dia mengambil pedangnya, dia mau membunuh itu, tapi mungkin dihindari ya. Belas gitu, sudah pernah telurnya. Ya. Kemudian Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Di situ ada seorang hamba datang pada Petrus. Kamu kan salah satu dari mereka.
Disebut ya, yang Nggak kenal dia. udah kenal dia kan bukan yang kayak pertama. Mbak sama ini pula padahal hamba seorang hamba datang kepada dia itu 2 kalinya. Iya betul, kamu orang yang sama-sama dia. Tidak, bukan. Nah, pada waktu kejadian yang ketiga, ada orang lain datang kepada Petrus. Iya, kamu salah satu dari mereka. Ayah berkokok ada 2 kalinya. Kami sebetulnya ayah berkokok. Firman Tuhan berkata, Petrus ini bahkan sumpah. Kalau tadi dia bilang, aku kagak bakal penyembah engkau. Tapi saat ini dia juga swear lagi. Siapa? Bahkan firman Tuhan berkata dia memaki-maki ya. Pak, aku gak kenal dia. Pada saat itulah, saya bayangkan jarak itu agak jauh tapi masih terlihat fakta. Firman Tuhan berkata Yesus memandang kepada Petrus. Saya bayangkan, bayangan apa? Bukan pandangan marah atau menghakimi. Kalau kita lihat sinetron ya, kalau pandangan marah kan pasti dia perlu mulutnya perlu kemarahan, matanya perlu kemarahan. Tapi saya bayangkan perjumpaan terakhir Yesus sebelum akhirnya dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Yesus memandang kepada Petrus setelah dia menyakap dengan pandangan kasih. Singkat cerita, kemudian Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada beberapa orang muridnya. Suatu kali di tepi pantai Danau Tiberias, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi mencari ikan lagi. Sepanjang semalam malapan tidak dapat. Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Mereka menjawab, agak aja. capek sekali. Semalam terus kemudian mereka melaut lagi. Tuhan bilang, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan. Ketika mereka melaut lagi, mereka dapat ikan yang sangat banyak. Sedikit firman Tuhan berkata sampai nggak bisa menarik jalannya. Saking dia ada waktu itu lama, terus fisik itu dia tuh. Nah Petrus ini orangnya ekspresif banget. Spontan. Pada waktu dia tahu itu guru, firman Tuhan berkata dia nggak pakai baju. Langsung dia pakai baju kaosnya, dia langsung terjun ke danau tersebut, dia berenang. Cara ekspresinya tersebut, dia ada kekirakan 200 hasta atau sekitar 90 meter lalu kurang seperti itu. Dia berenang, tapi begitu sampai ke darat, sementara hudkunnya yang lain menyusul ya, kapal netral itu. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak berani yang selama ini, padahal dia begitu ngomong dulu baru mikir. Tapi karena dihipit, dia rasa bersalah, dia tidak berani ngomong apa-apa. Kemudian sampai di darat, Yesus sudah membakar roti dan ikan bakar. Singkat cerita, murid-muridnya datang kembali menyusul. Terus kemudian mereka makan. Selesai makan tersebut, Yesus mengajak Petrus bertemu berdua. Inilah rekonsiliasi. Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berrekonsiliasi. Iya. Tentu dengan sikap pertama, Yesus menunjukkan betapa dia mau untuk mengampuni kesal daripada Petrus. Sudah dikhianati 3 kali, tapi dia bertanya. Dia nggak nembak cara langsung, tapi dia berkata, Simon anak Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi? Aduh, rasanya kayak bayangin dia di tengah rasa bersalah. Kemudian Tuhan datang ngajak ketemu, apakah kamu mengasihi aku? Dan bukan cuma sekali kan? Iya. Dan dia lagi, apakah kau mengasihi aku? Singkat cerita yang ketiga kalinya, Petrus akhirnya sedih, penangis dia karena penuh masa sesak dan menyesal. Tapi Tuhan bilang, gembalakanlah kau domba-domba. Jadi rekonsiliasi di sini terjadi. Tuhan bukan menghakimi kesalahan Petrus, tapi justru memberi kepercayaan baru. Dan apakah terjadi? Petrus setelah itu bangkit menjadi orang yang perkasa. Kenapa? Sudah dipulihkan, sudah dibereskan. Betapa pentingnya melakukan rekonsiliasi. Dan ketika melakukan rekonsiliasi, mari datang dengan sikap seperti Kristus, ada pengampunan. Bukan datang ke hakim ya, tidak datang dengan membongkar, ya, dan mulai merunut dari awal lagi peristiwa itu datang. Tapi datang dari sikap hati yang beres. Nah, ini yang penting sekali dalam melakukan rekonsiliasi. Sebelum melakukannya, yakinkan diri bahwa kita betul-betul sudah melepaskan
bahwa kita sudah betul-betul merelakan kalaupun ada sesuatu yang tidak enak kita alami dalam hidup kita, dan izinkan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan mengasihi kita, sehingga pada waktu kita datang, kita tidak datang dengan keadaan marah, kemudian musik, tapi kita datang dengan damai Allah. Kerajaan Allah menguasai, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus ada bekerja dalam kita, sehingga kita waktu bicara itu, kita bicara dengan kerendahan hati. Kita bisa berkata kalau kita salah, sorry ya, aku salah dan lagi. Dan ketika kita melakukan rekonsiliasi ini, wah, kita sedang melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Saya yakin dan percaya langit tersedia terbuka ke wisdom. Nanti di akhir kita akan belajar ya beberapa tokoh kayak setelah melakukan rekonsiliasi, ending apa yang terjadi. Luar biasa. Sebegitu kita nikmati dulu sajian yang disediakan OP narasi KBN ITRI yang ada di Bilangan Sutra Agung Jakarta Utara. Sedap. Ada petak dan kera goreng juga. Ada studio 1, studio 2, tempat orang bisa meeting secara private. Luar biasa.